Oke teman-teman, pertama kita buka Google Earth. Setelah masuk dari Google Earth, ini adalah penampakan dari Google Earth. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Mubdi dari kelas 4 PJJD angkatan 24 jurusan Teknik Sipil Prodi Perancangan Jalan Jembatan. Satu itu adalah koordinatnya. Itu adalah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan kita nanti akan searching di mana rumah saya yang di Sumatera Barat. Pertama-tama kita ubah dulu untuk koordinatnya supaya dia menjadi UTM dan menjadi meter. Setelah itu kita apply, kita tekan OK. Setelah itu kita cari atau kita searching alamat yang akan dituju. Restu Incim. Ini adalah rumah saya yang ada di Sumatera Barat, Kabupaten Solok, Lahan Panjang. Ini adalah penampakannya, sangat-sangat banyak sawah, yang itu adalah north untuk mengetahui kita gambarnya arah utara atau tidak. Bisa diatur itu jarak berapa jauh kita dari atas untuk melihat suatu data. Setelah dari itu kita akan kita atur dulu untuk arah utaranya gimana. Kalau benar-benar sudah utara, untuk mapsnya kalau benar-benar sudah utara, kita lanjutkan untuk penitikan layernya. Kita bisa mematikan apa saja yang ada di layer itu, untuk jalan, untuk yang lain-lain. Titik untuk penandaan di sebuah di 4 titik itu, untuk kita masukkan ke ArcGIS Pro nya untuk melihat koordinat dari daerah tersebut. Ini pertama kita mulai dari titik 1. Kita lihat itu zonanya ada di 47 karena Sumatera Barat ada di bawah Katulistiwa dan lebih tinggi daripada Palembang, jadi zonanya 47. Itu adalah selatan dan utaranya untuk koordinatnya. Setelah itu kita ketik 1, kita atur di mana tempatnya, lalu kita okekan. Oke, kita tekan OK. Setelah itu kita ambil lagi untuk titik kedua. Untuk selanjutnya, untuk titik kedua, itu adalah titik 2, melanjutkan yang tadi. Itu sebenarnya salah, seharusnya kita properties dulu. Kita lanjut untuk titik kedua. Kalau udah hampir mendekati, kita taruh titiknya. Jangan lupa di foto untuk per titiknya ya teman-teman, soalnya kalau kita pakai 2 device lebih cepat untuk memasukkan data X dan Y nya. Kita lanjut ke titik 4. Ini adalah
proses untuk ke titik 4. Setelah itu, setelah rapi, kita tekan OK. Setelah itu kita ambil file, kita save, dan jangan lupa dimatikan untuk legendnya supaya gambar kita lebih jelas untuk tempat-tempatnya. Nah, lebih kurang seperti ini teman-teman. Itu kita pakai yang tinggi ini untuk nge-save. Bisa mengambil datanya itu di save image. Kalau ini bisa juga ini langsung datanya, bukan JPG-nya. Kita yang perlu tuh JPG-nya. Kita langsung save image saja ya teman-teman. Ini adalah aplikasi dari ArcGIS Pro ya teman-teman, penampilan awalnya. Kita ambil projectnya, lalu kita ubah dengan daerah yang kita tuju. Kalau saya untuk sekarang pakai data alahan panjang, yaitu data dari Sumatera Barat, Kabupaten Solo, yaitu dari kampung halaman saya. Karena nggak bisa pakai huruf kapital semua, jadi kita ubah namanya. Nah, setelah itu kita buka, kita ambil maps, dan properties kita ganti namanya menjadi alahan panjang, dan kita ubah koordinat sistemnya menjadi project. Setelah project itu ada UTM WGS 1984 short atau selatan karena di bawah Katulistiwa, 47S karena Sumatera Barat di bawah Katulistiwa. Kalau di Palembang itu 48S, kalau di Jogja itu 49S. Kita add data, kita pilih foldernya di mana kita taruh. Setelah itu kita ambil datanya, kita panggil untuk data si alahan panjang itu. Nah, seperti ini teman-teman. Karena diubah koordinatnya, jadi untuk petanya itu atau bumi itu menjadi lonjong seperti ini. Nih, lonjong seperti ini teman-teman. Nah, kita zoom untuk data alahan panjangnya, lalu kita georeference. Nah, setelah ini kita ambil georeference dan add point. Add point itu sesuai dengan titik X dan Y yang kita ambil dari atau yang kita foto dari Google Earth tadi. Setelah itu kita masukin datanya, kalau bisa searah jarum jam atau dia berurutan. Lebih kurang dia harus berurutan. Ini adalah proses pemasukan data untuk add point georeference. Nah, ini sudah kelihatan kalau datanya itu sudah berada di Sumatera Barat. Baru satu titik. Kita selesaikan sampai dia ke titik yang keempat. Ini adalah prosesnya ya teman-teman ya. Proses memasukkan datanya.
X dan Y nya. Itu setelah saya SS sesuai atau tidak dengan X dan Y atau koordinatnya. Nah, ini adalah data yang kedua, masih data kedua. Untuk data ketiga, dia seperti itu juga teman-teman. Kalau hilang kalau hilang data alan panjangnya, kita bisa di zoom layer. Nah, ini pemasukan koordinatnya per titik untuk add point. Ini adalah memasukkan koordinat yang keempat. Ini yang terakhir ya teman-teman ya. Nah, setelah memasukkan data atau membuat layer, jangan lupa untuk save dulu. Karena kalau seandainya tidak di save, biasanya data-data itu nggak bisa diubah di properties. Kalau di attribute layer, attribute table, kalau nggak di save dia nggak bisa. Nah, ini georeference, kita ambil georeference-nya lagi, kita save dan kita close. Nah, seperti ini teman-teman, dia sudah berada di alan panjang sesuai titik koordinat yang kita ambil. Foto tadi itu bergabung dengan bumi software yang ada di ArcGIS Pro. Ini adalah pemasukan data dari layer-layernya, yaitu kita ambil di view, katalog, pen, dan kita ambil komputer, simpan foldernya ada di mana. Kalau untuk batas-batas rumah, gedung, apalagi yang berbentuk persegi, trapesium dan lain-lain, itu kita memakai poligon. Kalau untuk jalan dan sungai itu kita memakai polyline. Kalau seandainya kita memakai titik atau biasanya disebut dengan tempat tujuan, ada titik tujuan, itu biasanya pakai poin. Nah, ini adalah proses pembuatan layer-layer yang saya bikin. Di sini ada batas perkebunan, karena di tempat saya nggak ada RT, jadi kita pakai batas perkebunan aja. Kita jalan dan lain-lain. Oke teman-teman, ini adalah proses dari membuat layer-layer. Butuh waktu yang agak lama kalau seandainya bikin kayak gini, karena layernya itu banyak teman-teman. Karena layer yang kita bikin itu banyak. Ini lagi di warung atau toko bangunan, karena terlalu panjang dia nggak bisa di save atau di ekspor. Nggak bisa diekspor teman-teman. Ini adalah pembuatan layer di MTSN atau bisa disebut sekolah di dekat rumah saya. Kita run, kita ekspor. Biasanya itu tuh kita pakai run, ekspor, apply untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di ArcGIS Pro.
kita biasanya menggunakan run, export, ataupun apply untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di ArcGIS Pro. ArcGIS Pro ini sudah canggih banget teman-teman. Kalau di ArcGIS biasa itu biasanya pakai yang ArcCatalog, ArcMap dan lain-lain. Jadi kita pindah-pindah aplikasi. Kalau yang di sini untuk keseluruhan ArcGIS ada di dalam aplikasi ArcGIS Pro ini. Keseluruhan aplikasi ArcGIS itu sudah ada di ArcGIS Pro. Nih. Selanjutnya ini adalah prosesnya. Ini mungkin agak nge-stuck karena teman-teman udah selesai, jalannya itu bisa ditukar, warnanya bisa ditukar sesuai keinginan teman-teman. Kalau seandainya perkebunan bisa di warna hijau, warung bisa di warna ungu, rumah bisa di warna hijau, jalan bisa di warna merah, dan sungai bisa di warna biru. Sepertilah teman-teman, itu adalah penggantian warnanya. Juga bisa dipakai warna transparan agar tidak mengganggu layer yang lain. Biasanya ada yang tertutup atau yang ini terganggu ya teman-teman ya. Oke, ini adalah cara mengupload atribut table. Klik kanan di layernya dan ambil atribut table. Kita save dulu dan add data. Kita memakai ada 3. Kalau untuk polygon biasanya pakai nama, alamat, luas. Untuk nama, alamat itu menggunakan teks. Kalau luas itu menggunakan float. Kalau di jalan itu biasanya kan long untuk panjangnya. Kita masih pakai float. Nah, kalau udah selesai kita silang aja dan dia langsung ke save sendiri. Seperti itu teman-teman. Ini adalah pembuatan layer atribut per layernya. Ini adalah prosesnya. Pembuatan alamat, nama, dan lain-lain. Kalau seandainya teman-teman merasa ini terlalu cepat, untuk di YouTube kami bisa kecepatannya bisa diturunkan aja ya. Ini adalah proses pembuatan atribut tabelnya. Kita save. Jangan lupa di screenshot teman-teman untuk laporannya. Oke teman-teman, ini masih pembuatan atribut tabelnya. Kalau untuk nama kita menggunakan teks, alamat menggunakan teks. Untuk tipenya, kalau luas itu menggunakan float. Ini adalah pembuatan atribut tabelnya teman-teman. Ini membutuhkan waktu yang lama ya, karena layernya banyak.
Seperti biasa kalau seandainya di save itu disilang aja untuk add datanya itu, dia langsung ke save tersendiri. Melakukan sesuatu kegiatan di ArcGIS Pro, melakukan pekerjaan di ArcGIS Pro selalu di save ya teman-teman. Itu karena di save itu yang pertama tersimpan, yang kedua itu memudahkan kalau mau nambah sesuatu. Kita nggak harus nambah nggak bingung lagi. Biasanya ada yang kebingungan karena untuk pekerjaannya belum di save, jadi belum bisa menambahkan. Oke, ini adalah layer yang terakhir sepertinya. Kita matikan kalau seandainya tidak perlu, dan tidak perlu kita matikan. Untuk atribut tabelnya, seperti ID saya juga nggak tahu apa itu ID, jadi ini matikan aja supaya tabel dari atribut tabelnya nggak terlalu banyak. Ini masih proses penambahan atribut tabelnya. Saya ulangi lagi ya, diklik kanan di layernya atribut table, habis itu kita simpan datanya, atribut tabelnya, habis itu add data. Kalau mau menambahkan itu ada di bawah, dan kalau untuk alamat itu bisa nama, bisa teks. Kalau nama itu bisa teks, dan kalau luas itu float. Kalau yang lain mungkin bisa belajar sendiri ya teman-teman, karena saya belum juga mengetahui sebanyak itu tentang ArcGIS Pro. Nih setelah itu kita ambil layout, kita ambil A4 untuk membuat petanya, peta citranya. Ini salah karena nggak diambil di bagian mapsnya, jadi dia ke attributable perginya. Nah, salah lagi, kita tutup aja supaya tidak mengganggu. Insert new layout, kita ambil A4 aja yang landscape. Nah, jangan lupa di properties dan diganti namanya ya teman-teman. Untuk lanjutan pembuatan layout, setelah ini ada scale bar, ada grid, ada extend, ada north atau arah utara, dan lain-lain. Itu di apply kalau seandainya udah selesai. Nah, oke, sampai sana aja teman-teman. Kita lanjut di layout. Layout kita bisa mengubahnya dengan insert. Kita bikin copy dulu. Yang ada di polygon ini ada rectangle, kita bikin dulu polygonnya ya. Kita bikin dulu polygonnya. Ini kita hapus dulu karena salah. Kita bikin copy-nya dulu. Nah, ini, dan kita panggil kita panggil map frame-nya, itu dataran panjang tadi. Ini seperti ini lebih kurang.
kita ambil polygon lagi untuk bikin di bagian samping ini. Seperti ini teman-teman. Oke. Kalau ini udah selesai, kita ambil data panjangnya atau map frame-nya. Tutup dulu ini. Ini kita tekan klik kanan. Kita klik kanan, activate. Kita sesuaikan dengan data yang kita bikin. Lebih kurang seperti ini teman-teman. Lebih kurang seperti ini. Selesai, kita bikin dulu nama di insert oke, ini save dulu, kita save habis itu kita insert lagi, kita bikin nama untuk judulnya ini. Kita bikin namanya itu peta citra jorong alahan panjang Sumatera Barat. Oke. Kita di sini bisa ngatur propertiesnya, teks simbol. Kita ubah di teks simbol ini, kita bisa ubah ukuran 16. Oke, lebih kurang 16 bagus. Nih, kalau kita bikin lebih besar gimana? aja. Oke, kita pakai tulisannya Arial. Oke, Arial. Oke, kalau udah selesai, kita tutup dulu. Kita ambil insert lagi untuk bikin rectangle-nya. Untuk bikin ini ya. Untuk bikin rectangle untuk nama. Nah, sudah lebih kurang seperti ini. Habis itu kita ambil insert north, kita taruh di mana mau kita letakkan. Nah, di sini bisa kita pilih ya teman-teman ya. Untuk northnya mau pakai yang mana? Bagusnya yang ini enggak sih? Kita bikin lagi weh. Kita bikin ulang aja. Nah, oke. Ini kita hapus. Ini kita taruh di sini, di tengah-tengah ini. Habis itu kita ambil insert lagi, kita ambil scale bar. Kita taruh mau di mana. Ini lebih kurang seperti ini. Untuk scale barnya kita bisa atur propertiesnya.
Ini bisa ukuran 2. Kita ganti ininya menjadi kilo atau meter aja ya. Oh, meter aja bagus. Meter. Bisa pakai ukuran M, scale bar. Oke, kita lihat dulu, cek. Teks simbol kita pakai Arial ukuran 16. Kita ambil kita sesuaikan bentuknya. Oh, kita hapus dulu, kita ulang lagi. Scale bar kita pilih dulu mau yang mana. Bagus. Yang biasa dipakai yaitu ada di ini aja deh. Ini aja. Kita taruh mau di mana kita letakkan. Kita pakai meter aja. Satuannya M. Untuk ukuran kita pakai 16. Di scale bar ini kita pakai ininya 2 aja, sama-sama 2. Oke, lebih kurang kayak gini. Bentar teman-teman, kita cek dulu division. Oke. Lebih kurang seperti ini. Setelah itu kita bikin ininya, legendnya. Kita pakai legend 1 aja. Untuk kita pas dulu, tolong lagi legend. Lebih kurang seperti ini. Untuk yang ini bisa kita matikan saja di ini ya. Di sini ya. Untuk legendnya ya. Di situ kita bikin mungkin ini terlalu besar, bisa kita kecilkan saja. Ini terlalu besar, kita kecilkan saja. Oke, ini juga.
legendnya, kita bikin insert lagi untuk nama kita bikin di sini ya. Pengantar GIS dan LDD. Kita teks simbol masih pakai Arial. Ukuran kita pakai 18. Oh, terlalu besar. Terlalu besar lagi. 14. 12. Oh, kita ganti ini aja biar dia buat untuk ukuran 14. Tuh. Oke, untuk posisinya kita taruh di tengah. Sudah. Nanti kita bikin satu lagi insert seperti tadi. Aduh, salah. Cut dulu. Kita bikin di sini nama Farid di NIM 062440111906 kelas 4 PJJD. Oke, kita besarkan. Oke, di bagian sini untuk bagian bawahnya. Untuk teks simbol kita masih pakai Arial. Ukuran kita bikin 14 kali ya. Oh, besar banget. 12 aja. 12. Taruh ini di bagian tengah. Oke, kalau sudah, kita bikin dosen pembimbing kita. Sebelum itu kita bikin insert ini dulu ya, untuk mengatur seberapa besar untuk gambar apa itu. Ini logo Polsri. Oke, kita ambil logo Polsrinya, kita bikin rectangle-nya. Sudah selesai, kita bikin nama Politeknik Negeri Sriwijaya. Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya 2026. Oke, untuk teks simbolnya ganti seperti biasa Arial. Untuk ukuran kalau 14 aja kalau gitu. Kita pakai ini aja ya. Dari teknik aja.
Sriwijaya. Kita hapus. Nah, kita bikin untuk nama dosen pembimbing kita. Dosen pembimbing pembimbing. Aduh. Yaitu Dokter Sri Rizky ini Dr. Sri Rizky Artini, S titik T M titik M titik. Ini ibunya 1982 1204 2008 1220 03. Oke, kita Ctrl C, kita ambil teks simbol, yang ini juga menyesuaikan aja. Ini berapa ukurannya ya? 10. Kalau kita bikin 12, lebih kurang seperti ini teman-teman. Untuk layoutnya, dan ini di bagian sini kita ambil insert dan kita ambil grid. Untuk gridnya kita bisa custom, dan ini aja. Sini sih banyak. Kita bikin ini aja kali ya. Ini untuk grid kita ambil label. Untuk Arial ukurannya kita bikin 12. Oke, untuk label sudah. Di sini
Greenlandnya kita hapus saja. Greenlandnya kita hapus saja. Gimana dia tadi? Properties. Gimana ya tadi ya? Di grid. Oh, ini untuk otomatiknya kita matikan dulu. Buku tik satunya kita hapus dulu. Kita menyisakan tik 2 nya aja. Kita pakai 20, sini 0. Oke, enter. Dia biasanya langsung berubah. Ini properties, atau kita bikin satu aja, 5 sini 1. Biasanya dia langsung berubah. Di bagian grid option. Oke. Lebih kurang seperti ini. Habis itu kita ambil insert lagi, ada extend indicator. Kok nggak bisa ya? Oh, ini extendnya untuk itu ya. Oke. Sampai sini kita cek dulu ya. Untuk komponen, untuk Greenland sudah, untuk scale bar sudah, grid sudah. Oke, kita ambil di legend sudah juga. Legend kita ambil lagi dulu. Legend. Nah, legend di elemennya. Option title. Ya, di all option, di title kita bisa mengubah jadi legenda.
Oke, lebih kurang seperti ini teman-teman untuk peta ini. Nah, untuk kita ambil lagi di bagian peta lahan panjang tadi. Kalau seandainya kita bikin jalan, kita tekan jalan. Ini sudah ada sebagian yang saya bikin. Oke, kita ambil di edit, create jalan, kita ambil polyline. Nah, seperti ini. Kalau misalnya jalannya seperti ini, kita jadikan kayak gini, seperti memakai di layaknya kita bikin untuk bikin ini teman-teman, peta ya. Dan selesai bisa ditekan 2 kali atau ditekan escape. Ini kita bikin lagi di sini. Oke, kita tekan 2 kali. Lebih kurang kayak gini untuk jalan teman-teman. Nah, kita ambil sungai kita ambil di sini sungai juga ya. Sungai di sini sungai juga. Ambil sungai di alam panjang ada di bagian dekat ini ada sungai kecil di sini. Nih, seperti biasa kita pakai polyline. Di sini. Oke. Oh, salah. Soalnya dia hampir sama semua. Kita cek dulu. Oh, airnya di sini ternyata. Airnya di bagian sini ternyata. Bisa dibesarkan aja supaya dia lebih cepat. Dia kayak gini. Sungainya tuh kecil-kecil aja di perkebunan ini. Di sini bagian sini airnya. Biasanya emang tertutup kayak gini teman-teman. Oke, ini untuk sungainya. Nah, dia ada di sini. Ini jauh sungainya ini.
sini lebih kurang sebenarnya. Ini di sini. Oke, untuk bikin sungai lebih kurang seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk bangunan saya contohkan satu aja, ada di MTSN. Dekat rumah saya ada MTSN. Ini untuk MTSN-nya ini di bagian sini. Kita pakai poligon untuk bikin MTSN-nya. Ini dari sini. Bisa kayak gini. Kita mengikuti atapnya aja. Di sini sampai sini kira-kira. Bagian sini, di sini. Oh, ini masih sekolah. Jadi sini bagian TSN. Ini masih tanah kosong. Itu masih bagian sekolah. Oke. Di sini. Nah, kalau tertutup kayak gini bisa kita pakai no color dulu. Biar kita tahu sampai mana batasnya. Ini di sini, di sini, dan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Nih udah terbentuk bentuk dari MTS-nya. Nah, kalau kita kasih warna kayak gini lebih kurang. Oke, untuk warna lebih kurang seperti ini. Kalau nggak mau diinikan, nah kita tutup dulu. Kita contohin lagi, ada di lapas. Di dekat rumah saya ada lapas. Oh, saya tadi udah nguploadnya. Nih, ada lapas ya, di lapas. Ini lapasnya di warna hitam. Untuk batas perkebunan biasanya itu tuh ada batas batas RT, RW, atau batas provinsi, batas kecamatan, atau batas yang lain. Karena di rumah saya itu banyak sekali perkebunan, jadi saya bikin batas perkebunan di sini. Lebih kurang seperti ini teman-teman. Cara bikinnya gimana? Bikinnya seperti ini. Kita mulai dari sini aja. Nah, dari sini. Oke, ini ada rumah orang. Oh, kita batas perkebunan kita ambil di perkebunan, jangan ditekan di tempat yang lain. Ini ada batas perkebunan. Nah, kita ambil juga di sini batas perkebunannya. Ini lebih kurang. Untuk yang lain seperti rumah, bank, apalagi warung, toko, itu hampir sama seperti sama persis seperti yang saya bikin di MTSN tadi. Nanti kita, wah di sini ada sungai. Ada sungai lagi.
kurang seperti ini teman-teman. Nah, untuk wilayah perkebunannya, oke, kita bisa ubah warnanya kayak gini dulu, no color dulu, supaya ini gimana lagi? Ini. Kita bikin sungai dulu, karena tadi ada kelihatan sungai sekitaran sini. Batas perkebunan kita bikin, oh nanti dulu lah, nanti dulu. Di mana kita bikin tadi ya? Di bagian sini. Itulah teman-teman, karena jaringan sedikit sulit kita bikinnya ya. Ini ada sungai di sini. Lebih kurang seperti ini untuk cara ngupload layer-layernya, rumah dan lain-lain seperti itu juga. Oke, terima kasih teman-teman, mungkin sampai situ. Oh ya, kalau seandainya kita bikinnya dari sini, dan di bagian ini atau di bagian lain dia sudah berubah sendiri. Nih, aku centang semua. Nah, ini teman-teman, aku centang dulu. Nah, lepas. Nah, seperti itu teman-teman jadinya. Batas perkebunan kita ganti warnanya hijau. Nah, seperti itulah teman-teman kejadiannya. Lebih kurang seperti itu. Untuk di bagian ini. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Farmudi mengucapkan terima kasih. Semoga teman-teman kita semua yang menonton dan yang bikin video semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan mendapatkan ilmu ini tidak bertahan untuk mata kuliah dan untuk pekerjaan nanti. Semoga ini bisa terpakai. Oke. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini adalah
peta dari saya dengan beberapa layer seperti ini, tergantung dengan warnanya masing-masing. Saya akan mencari atribut table. Ini adalah nama pemilik, alamat, dan luas. Untuk mencari luas, kita cukup calculate geometric. Calculate geometric, input fiturnya rumah, luasnya kita menggunakan area. Setelah itu kita pakai square meter. Koordinat sistemnya seperti biasa, yaitu project UTM 1984 short dan 47S karena di Sumatera Barat. Oke. Ini adalah luas dari seluruh rumah yang ada yang warna hijau di sekitaran rumah Farid di Sumatera Barat. Setelah itu, untuk alamat kita bisa isi sendiri. Saya bukanya lewat ini Google Maps. Ini adalah rumah Farid. Nah, kita salin. Seperti itu teman-teman, lebih kurang seperti itu. Oke. Setelah itu kita lihat juga jalan, atribut tabelnya seperti biasa. Ini kalau luas calculate geometric, kita ambil length atau geodesiknya meter. Oke, koordinat sistem oke. Kalau sudah, kita oke. Ini adalah nama-nama jalan. Ini adalah jalan-jalan, panjang dari jalan-jalan yang ada di kampung halaman saya. Setelah itu kita tekan label. Kalau mau ngasih nama rumah seperti ini, kita bisa ngapus expression, kita pakai nama jalan. Setelah itu kita pakai simbol. Oke. Simbol, pakai Arial, ukuran kita coba 14 dulu. Posisi kita memakai di tengah-tengah jalannya ya. Di sini kayak gini. Oke. Kalau selesai sudah, kita tekan labeling. Label kayak gini. Ini bisa ditukar warnanya, jadi misalnya di warna biru atau di warna ini warna ungu. Kayaknya warna gelap aja kita pakai. Warna merah gitu. Lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan nama rumah juga seperti itu. Kita bisa pakai label. Kenapa ini 0? Kenapa ini 0? Karena belum di labeling properties. Ini masih expression. Kita bisa tekan 2 kali pemilik, apply. Ini sudah position dan lain-lain.
ukurannya ini. Untuk mungkin bisa kita tukar di sini Arial. Untuk ukurannya kita pakai 10 aja dulu untuk sebagai contoh. Bisa juga kita tutup. Oke. Setelah itu di layout kita pindah ke layout. Ini layout. Setelah layout kita ambil di bagian insert new map. New maps ini yaitu kita ubah namanya jadi kita pakai Sumatera Barat aja. Barat, oke. Udah oke. Kita ambil di bagian ini. Bentar teman-teman. Kita ambil di bagian base map. Kita pilih mau menggunakan jenis map yang bagaimana. Kita pakai light gray. Setelah itu kalau sudah, kita ambil ke layout lagi. Kita panggil map frame-nya tadi yang Sumatera Barat tadi di bagian sini. Nah, kalau seperti ini, kita bisa mengubah dia jadi kelihatan. Klik kanan untuk mengatur di bagian mana mau kita arahkan. Ini lebih kurang Sumatera Barat ada di sini. Oke. Sudah, kita close. Setelah itu kita grid dulu di bagian ini. Kita grid ini. Kita grid. Habis itu kita properties untuk mengatur ukurannya. Otomatis ini kita hapus dahulu. Habis itu di bagian label ini Arial. Ukurannya kita coba bikin 10. Untuk jarak ini kita hapus saja tik. Green line-nya kita hapus juga. Oke, untuk ininya kita pakai ini 0 atau kita bikin 1 aja. Oke, 1. Nah, lebih kurang seperti ini teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita extend map frame. Map frame properties. Map extend
simbol terlalu kecil dia, mungkin activate-nya lebih diperbesar. Kurang seperti ini, kita close. Ini kekurangannya tadi nggak kelihatan karena terlalu kecil. Untuk simbolnya kita kasih aja di warna ungu. Warna ungu nggak berubah warnanya. Di bagian simbol kita ambil simbol, di sini kita ubah di warna biru. Oke, masih kurang kelihatan. Oke. Kita pilih di indikator, di stylenya kita panggil ini point atau shortnya di sini aja dan nggak mengganggu ya teman-teman. Lebih kurang seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah selesai rasanya kita mau ambil di bagian export. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mematikan ini ya, gambar. Jadi cuman yang layarnya aja yang kelihatan untuk peta citra kita. Nah, untuk mau ngeprintnya kita bisa export layout, kita bisa ambil PDF dan lain-lain. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.